Perhatian, perhatian. Dalam 5 menit lagi, ibadah akan dimulai. Mohon persiapkan hati Anda untuk memasuki hadirat Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangan kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena anugerah Tuhan kita boleh ada pagi hari ini. Kita datang menyembah Tuhan, kita percaya saat kita menyembah Tuhan, Tuhan bekerja dalam kita. Kuasanya bekerja atas kita. Setiap kita dipulihkan, setiap kita disembuhkan. Amin. Sekali lagi yang percaya kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita mulai ibadah kita, beri dulu salam kiri kananmu, depan belakang katakan shalom. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami ada pagi hari ini, itu karena kebaikan anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih buat nafas hidup yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Tuhan yang mengampuni setiap kami, setiap dosa pelanggaran kami Tuhan yang mengampuni Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami untuk menghampiri tata kudus-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami mengasihi-Mu Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang, kami bawa penyembahan kami. Kami bawa ucapan syukur kami bagi-Mu. Karena kami percaya Tuhan Kau Allah ada di tengah-tengah kami. Karena kami percaya sementara kami memuji menyembah Tuhan, kuasa-Mu Kau nyatakan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Abba. Terima kasih Tuhan. Oh. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Kami yakin akan janji-Mu Tuhan. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Kita akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa kami yakin akan janji-Mu Tuhan. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku.
hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembahmu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, amin, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan. Mari sama-sama angkat tangan kita. Saat ku menyembah, kami menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Betapa ku mengasihi-Mu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Kita menyembah Tuhan. Katakan, Tuhan, di saat kami menyembah-Mu, Kau nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami. Kami disembuhkan, kami dipulihkan dalam hadirat Tuhan. Oh, oh, Jesus. Haleluya. Mari sama-sama angkat tangan kita. Aku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Perkatakan dengan iman, aku dipulihkan, aku disembuhkan.
bagi Tuhan. Mari kita bawa penyembahan kita bagi Tuhan. Karena kita percaya dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Oh, oh, datanglah ke hadiratnya, masuk lebih dalam lagi. Jesus, Jesus, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu ya Aba. Bersyukur ya Tuhan Yesus Bapa, saat pagi hari kami datang Tuhan, kami mengatur persembahan bagi Tuhan. Haleluya. Bagimu Tuhan, Kaulah Allah satu-satunya pengharapan kami. Kaulah Allah satu-satunya sumber kekuatan kami. Allah yang berkuasa. Haleluya. Jesus, Jesus, kasih-Mu mengalir atas setiap kami ya Aba. Oh Jesus, I sing praises to Your name, Lord. I sing praises to Your name, Jesus, Jesus. Your name is great, Jesus. I sing praises to Your name, oh Lord, praises to Your name, oh Lord, for Your name is great and greatly to be praised. Oh, I sing praises to Your name. I sing praises to Your name, Lord. For Your name is great. To Your name, oh Lord. For Your name is great. Greatly to be
Namamu yang layak dipuji dan disembah. Amin. Terpujilah Yesus, Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Kami mau bersorak, kami mau menari bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Kita yang siap memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, datanglah ke hadirat Tuhan. Datanglah ke bait Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka. Amin. Berapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini? Lambaikan tanganmu, sorakan. Hey. Mari datanglah ke hadirat Tuhan dengan hati yang bersyukur. Hey. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Hey. Ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan. Mari lihat-lihatnya betapa baiknya Tuhan, bagian berindu padanya. Akan bersorak-sorak, yang bersoraknya akan bersorak-sorak. Hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan. Hey, sebab Dia baik, bahwasanya keselamatannya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya keselamatannya, kasih setianya. Sama-sama bertepuk tangan di atas kepala. Sama-sama katakan, datanglah. Datanglah ke
Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Woo! Dialah Raja yang layak disembah. Yes. Tepuk tangan sama-sama. Woo!
bersukacita, mari tos kiri kananmu katakan bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam kesempatan ini kami rindu berkenalan dengan Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di ibadah raya yang pertama di GBI Ceria. Boleh lambaikan tanganmu. Puji Tuhan. Ada lagi? Mari yang terdekat kita berikan salam. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. Selamat datang kami ucapkan bagi saudari kami yang baru pertama kali hadir. Kami sungguh bersuka cita. Boleh bersama-sama dengan kami memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Apabila belum memiliki tempat ibadah yang tetap, kami rindu di ibadah-ibadah selanjutnya boleh bersama-sama dengan kami memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat berkat-Mu Tuhan yang boleh kami nikmati sepanjang hari-hari kami. Kau Allah yang sungguh sangat baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kami datang tidak dengan tangan hampa, kami datang, kami membawa persembahan bagi Tuhan. Kami membawa yang terbaik bagi Tuhan. Kami mengembalikan persepuluhan miliknya Tuhan dengan setia. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberkati setiap kami. Pekerjaan usaha kami Engkau yang memberkati. Kau menjadikan kami umat-umat yang makarios Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memberikan dengan hati yang penuh sukacita. Kita yang siap memberikan persembahan sama-sama katakan amin. Sembari persembahan dijalankan, kita akan menyimak warta sepekan multimedia. Saya persilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah raya kita hari ini. Dalam beberapa saat ke depan, saya akan menyampaikan informasi seputar kegiatan gereja kita. Inilah Ceria News. Ibadah raya kita minggu depan akan dilaksanakan sebanyak 3 kali. Sesi pertama pada pukul 8 pagi, sesi kedua pada pukul 11 siang, dan sesi ketiga pada pukul 5 sore. Ibadah pengurapan akan dilaksanakan pada setiap hari Kamis pukul 7 malam. Ibadah ini terbuka bagi umum. Oleh karena itu, mari ajak semua rekan-rekan kita untuk hadir dalam ibadah pengurapan. Ibadah anak muda Jambi Excellent Generation dilaksanakan pada setiap hari Sabtu pukul 6 sore. Kami mengajak semua anak-anak muda untuk dapat hadir dalam ibadah Jambi Excellent Generation. Baptisan selam akan dilaksanakan pada setiap hari Sabtu. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak PDP Roni di nomor berikut ini. Demikianlah Ceria News kita minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat berakhir pekan, dan apapun yang terjadi hati tetap ceria. Boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Ku siapkan hatiku Tuhan
Persiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami perlu firman-Mu. Sebab Engkaulah sendiri firman itu ya Tuhan. Engkaulah yang menjadi kekuatan bagi kami. Engkau yang menjadi penolong yang tak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Kita bersyukur buat kasih, kita bersyukur buat firman-Nya yang memberikan kekuatan bagi kita. Oh ya dalam masyarakat dalam masyarakat dalam ya dalam ya dalam masyarakat bala 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 dalam masyarakat bala 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 bala. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Karena kami sadar di luar Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, Engkau berfirman kepada kami semuanya. Karena kami tahu firman-Mu adalah penolong. Firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami berdoa, biarlah urapan yang baru, urapan yang segar, bahkan pewahyuan turun atas kami semuanya. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar menjadi rema bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Urapi anak-Mu ini Tuhan Yesus. Aku tidak ada apa-apanya, tapi aku percaya Roh Kudus Engkau bekerja atas hamba-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan hanya kepadamu segala hormat, pujian dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim pemuji dan pemusik. Terima kasih. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Kita percaya kita adalah orang yang diberkati. Amin. Ya, ada salam dari Bapak Gembala. Kalau hari ini beliau sedang melayani di Belitung, ya. Kita berdoa buat Bapak Gembala kita supaya Tuhan pakai dia dimanapun. Amin. Nama Tuhan yang dimuliakan. Dan Tuhan menyertai dia dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Ya. Nah puji Tuhan, hari ini saya dipercaya oleh Bapak Gembala untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya bersyukur untuk kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada saya. Nah Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Keinginan Tuhan bagi kita semuanya. Keinginan Tuhan bagi kita semua adalah kita ini berbuah. Katakan berbuah. Ya. Tuhan mau kita ini semuanya berbuah. Karena pernah suatu kali ketika Yesus berjalan, dia lihat ada suatu pohon yang begitu banyak daunnya, rindang bahkan bagus sekali. Pohon ara. Ketika dia cari keliling, dia lihat, dia putar-putar. Enggak satu pun ada buahnya. Enggak satu pun. Sehingga kita dilihat itu ya, apa yang terjadi? Dikutuk. Ketika mereka lewat lagi besok harinya, pohon itu sudah kering dikatakan Alkitab. Seperti itu. Artinya memang Tuhan, kerinduan Tuhan bagi kita semua adalah kita ini adalah anak-anak Tuhan yang berbuah. Katakan amin. Artinya tidak hanya sekedar bertumbuh. Karena ada banyak orang Kristen mengatakan seperti ini. Kok aku kalau di sana ya nggak bisa bertumbuh. Tapi kalau di sini aku sepertinya bertumbuh seperti itu. Ya kan? Pernah dengar seperti itu? Bertumbuh ya. Karena bertumbuh ini memang cenderung hanya kepada diri kita sendiri. Kita merasa sesuatu yang baik, nyaman, senang, tenang, semua seperti itu. Tapi berbuah ini dampaknya untuk orang lain.
Amin. Dampaknya bukan untuk kita tapi untuk orang lain, supaya orang lain itu menikmatinya. Dan untuk kerajaan Allah. Makanya begitu pentingnya orang Kristen untuk hidup di dalam berbuah. Ya. Nah, khotbah saya temanya untuk hari ini adalah hati yang berbuah. Kita ambil dalam Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Saya ajak semua untuk bisa bersama-sama kita membaca firman Tuhan ini. Lukas 8 ayat 4 sampai dengan 15. Tolong dibantu untuk singer. Kita baca ya. Mulai dari ayat 4, 1, 2, 3. Ketika orang banyak Berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota, menggabungkan diri pada Yesus. Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh menjadi kering karena ia tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. murid-muridnya Bertanya kepadanya, lanjutkan, apa maksud perumpamaan itu? Lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi pada orang-orang yang hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Katakan amin. Amin. Nah, ini cerita yang sangat luar biasa. Perumpamaan yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya dan semua orang pada saat itu. Ya. Kita lihat dalam ayat 4. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang. Berbondong-bondong datang, yaitu orang-orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri kepada Yesus. Ya. Ada banyak orang. Ini kalau Anda baca nanti di kisah yang lain di Matius atau Markus, tempatnya ini ada di pinggir danau di daerah Galilea. Saking banyaknya manusia saat itu orang datang, Yesus harus naik ke sebuah perahu. Dari situlah dia menyampaikan firman. Ya. Tapi lihat, ketika orang banyak datang di situ ya kan, dari kota-kota, sangat banyak. Ya. Yesus ketika dia melakukan banyak mukjizat, kita lihat kalau pasal-pasal sebelumnya, banyak mukjizat dilakukan oleh Tuhan dan orang melihat ini. Sehingga orang datang. Ya, datang. Seperti KKR besar, ya kan? Sangat banyak. Panitianya cuma 12 orang, ya. Kita bersyukur nanti kita Natal tanggal 20 Desember panitianya banyak, ya kan? Puji Tuhan. Ini cuma 12 orang panitianya. Benar kan? Ya. Nah, lihat di sini, banyak orang. Nah, mereka menggabungkan diri. Ada di situ. Ya. Dan kita tahu bangsa Israel saat itu adalah bangsa yang dijajah. Yang pengen merdeka. Benar kan? Bahkan sampai ketika Yesus bangkit pun mereka tanya, kapan Tuhan kami dibebaskan? Seperti itu.
Ketika mereka melihat itu, mereka kegabungan diri begitu banyaknya. Seharusnya ketika saat itu ya kan, murid-murid berpikir seperti ini. Tuhan, orang ini banyak. Ya, seharusnya Tuhan itu melakukan sesuatu yang spektakuler. Ya kan? Banyak orang loh. Kalaupun nanti kalau kita melihat di sini ya kan, harusnya Tuhan itu khotbahnya itu yang viral. Yang pada saat itu mungkin pada saat itu lagi viral, ya kan? Tapi kenyataannya lihat seperti ini. Ketika orang banyak datang, justru Yesus katakan apa? Berkatalah ia dalam suatu perumpamaan. Enggak matching dengan orang banyak. Kenapa seperti itu? Kenapa Tuhan memberikan suatu perumpamaan? Orang banyak menanti dia untuk melakukan sesuatu. Tapi justru Yesus melakukan yang lain. Karena Tuhan tahu hati semua orang. Karena pada saat itu belum tentu orang yang datang itu untuk Tuhan. Benar? Belum tentu. Belum tentu orang yang mengikut Yesus saat itu datang untuk Tuhan. Belum tentu, saudara. Ada banyak orang yang datang membawa kepentingannya masing-masing. Ada banyak orang yang datang saat itu punya agenda tersendiri. Kalau hari-hari ini gereja dipenuhi dengan jiwa-jiwa, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kita berdoa supaya orang-orang yang datang adalah orang yang datang untuk Tuhan. Memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Amin. Perumpamaan ini sebenarnya ketika Tuhan sampaikan, ini caranya Yesus untuk menyaring dan memisahkan siapa yang datang untuk dia dan siapa yang datang untuk menggunakan dia. Ini berbeda. Ya. Ini caranya Tuhan. Dia menyaring dan memisahkan. Karena tidak semua orang yang datang untuk Tuhan. Ini tes kualitas hati. Amin. Dan apakah ini relevan untuk zaman sekarang? Di gereja-gereja. Apakah relevan? Apakah kita datang memang untuk Tuhan? Atau kita datang untuk sesuatu? Kita menggunakan Yesus untuk tujuan kita? Apakah kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memuliakan Yesus? Atau ada sesuatu, saudara? Nah, cara kita menanggapi perumpamaan ini akan mengungkapkan kualitas hati kita yang sebenarnya. Amin. Kita tadi baca ada tanah yang gersang, ada tanah yang subur, ada tanah yang baik. Ini cara, jadi begini. Tes kualitas ini adalah untuk mengidentifikasikan hati kita, siapa kita sebenarnya. Amin. Nah, lihat di sini. Kita perhatikan bagaimana Tuhan melakukan ini. Ada banyak orang datang saat itu. Dan seharusnya kan ketika orang banyak seperti ini, mungkin murid-muridnya berpikir seperti ini. Kok Tuhan ini khotbahnya kayak gini loh. Ini kan nanti banyak orang yang pulang. Ya kan, mereka sudah datang jauh-jauh. Tapi kalau kok dia nyampaikan perumpamaan yang modelnya seperti ini. Banyak yang pulang nanti. Memang itu tujuan Tuhan. Makanya dia katakan seperti ini. Di dalam ayat 8. Ayat 8b. Setelah berkata demikian Yesus berseru, siapa mempunyai telinga, apa dikatakan? Untuk mendengar, hendaklah apa? Ia mendengar. Yesus sampai berseru di situ. Siapa yang mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Ya kan? Dan perumpamaan ini membuat mereka yang datang mulai kebingungan. Kita baca sekali lagi ya.
Dikatakan ini dari ayat 4, ayat 5 ya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Telah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dan lihat ayat 9, murid-muridnya bertanya kepadanya, apa maksud perumpamaan itu? Dan ayat 10 dikatakan seperti ini, lalu ia menjawab, kepadamu diberi kuasa untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Lihat, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti. Sepertinya Tuhan sedang menyaring orang-orang yang datang saat itu dengan tujuan apa. Dan memang kenyataannya banyak yang pulang. Ya. Dan lihat di sini, lalu Yesus memberikan pengertian yang benar tentang kebenaran firman ini. Dikatakan dalam ayat 11, inilah arti perumpamaan itu. Benih itu apa dikatakan? Ialah firman Allah. Wow. Benih itu adalah firman Allah. Ketika penabur itu menabur benih, ada yang jatuh di pinggir jalan. Ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada yang jatuh di mana? Di semak duri. Dan ada jatuh di tanah yang baik. Ada 4 tempat. Tapi yang 3 adalah tempat yang gersang. Kita baca ya. Tempat yang gersang. Perhatikan di sini. Ada tipe-tipe hati yang gersang dan yang menolak. Ketika Yesus sampaikan hal ini, ada banyak mereka yang enggak mengerti perumpamaan ini. Apa sebenarnya? Dan ketika Yesus jelaskan kepada murid-muridnya, dan ini juga menjadi kebenaran yang harus kita pahami hari-hari ini. Ya, apakah kita datang kepada Tuhan untuk mencari Dia atau enggak? Dan sebenarnya saya pikir ya kan, kalau seseorang itu datang mungkin dengan agenda sendiri, mungkin pada saat dia pertama kali datang ke gereja, ada sesuatu yang dia ingin Tuhan lakukan dalam hidupnya. Saya pikir itu sah-sah saja, benar dah. Karena Alkitab juga katakan dalam Matius 11:28, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan apa? Kelegaan kepadamu, sah-sah saja. Enggak apa-apa. Tapi menjadi pertanyaannya, apakah ya Yesus itu akan menjadi tujuan kita? Atau kita gunakan Dia untuk tujuan kita? Itu jadi persoalannya. Ada banyak orang menggunakan Yesus untuk tujuannya. Tapi kita percaya anak-anak Tuhan, tujuan kita adalah Yesus. Amin. Amin. Bukan yang lain. Nah ini dikatakan seperti ini. Ya, yang pertama di ayat yang Lukas 8 ayat 5 dikatakan apa? Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu diinjak-injak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Dan Tuhan menjelaskannya dalam Lukas 8 ayat 12. Coba Lukas 8 ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Jatuh di pinggir jalan dan itu diidentifikasikan Tuhan adalah orang yang mendengar firman. Ya. Dia dengar firman Tuhan. Kemudian datanglah iblis. Tapi kita nggak bisa langsung nyalakan iblis. Benar nggak? Salah-salahin dia ya kan. Walaupun dia terlibat tapi bukan secara langsung sebenarnya. Dan fokus utamanya bukan dia. Tapi apa? Tanah yang keras. Ya. Nah jadi tipe tanah yang pertama ini adalah
tanah yang keras, hati yang keras. Dan kita lihat kecepatannya sangat cepat. Dengar firman, langsung hilang. Dengar firman, langsung hilang. Ya kan? Seolah-olah orang yang mendengar ini adalah orang yang acuh tak acuh. Acuh tak acuh dia. Ketika dengar firman Tuhan, ya kan? Ada rasa bosan, ada suntuk. Apalah pendeta tuh ngomong di depan. Enggak jelas dia ngomong. Ya kan? Saya ketemu dengan teman saya, anak Tuhan juga, gereja tempat lain. Kalau gereja kami bang, kata dia, pendeta itu hanya 5 menit aja khotbah. Setelah itu semuanya kami tidur lelap. Ya kan, seperti itu. Saya senyum-senyum aja seperti itu ya kan. Sebenarnya kalau kita melihat seperti ini, Tuhan tidak mempersoalkan yang namanya penabur. Ingat, bahkan di Alkitab ini hanya dibahas cuma 1 ayat. Hanya ayat 5. Ya kan? Artinya begini, enggak penting penaburnya. Tapi yang penting sebenarnya benihnya. Amin. Benihnya yang ditabur. Yaitu firman Allah. Tapi ada banyak orang sekarang melihat-lihat. Siapa sih? Yang nanti hari Minggu? Iya kan? Siapa sih? Seperti itu. Ya karena saya juga pernah ngalamin seperti itu. Berapa 20 tahun yang lalu ketika saya masih di Jakarta. Ya. Suatu gereja besar. Kalau dia bikin warta itu ya kan. Langsung ada jadwal ibadah dan siapa pengkhotbahnya. Dan saya tahu, dan saya juga lakukan hal yang sama, benar. Ya, saya lihat pengkhotbahnya, ini lokal, ya kan, geser, siang aja, ya kan, ini mantap, gitu loh. Makanya kalau pendetanya top, nggak ada kursi yang kosong, penuh, karena pada saat itu yang mau dilihat sebenarnya bukan Tuhan, tapi mukjizat, ya kan, urapan, wow, luar biasa pendetanya, wow. Makanya kalau saat itu ya kan, siapa pendeta yang top? Ya, salah satunya kemarin itu, pada saat itu adalah pendeta kita yang pernah datang, Pak Mutu. Ya, makanya waktu saya ketemu dengan dia, saya bilang, Pak Mutu, 22 tahun yang lalu saya melihat Bapak dari jauh. Wah dia keren dulu, pakai jas segala macam semuanya, keren. Tapi hari ini waktu saya ketemu dia, saya bisa berpelukan dengan Bapak. Karena kalau dia ada, atau berapa hamba Tuhan yang hebat-hebat, besar, ya kan, itu penuh. Enggak ada yang kosong. Makanya kalau lihat jadwal seperti itu kita akan datang lebih cepat. Kalau ibadah jam 9 kita bisa datang jam 8. Kalau kita datang telat sedikit kita nggak dapat tempat. Tapi coba kalau pendeta yang biasa-biasa, setengahnya pun ndak hati, ya kan? Tapi Tuhan lihat di sini katakan, Tuhan nggak mempersoalkan yang namanya penabur, tapi benihnya. Ya. Ini hati yang keras, hati yang cepat menolak. Nggak hitungan lama, tolak. Ya. Bosan dia. Nah, pertanyaannya, apakah kalau dari tadi saya khotbah hanya baru mungkin 20 menit, apakah sudah ada yang ngantuk-ngantuk? Sudah ada yang mulai mungkin tertidur? Apakah ini kita kategorikan hati yang keras? Atau ada yang mungkin 5 menit atau 10 menit yang lalu sudah ambil handphone, lalu scroll-scroll, atau apa itu namanya, ya kan? Apakah itu bisa kita kategorikan hati yang keras, yang menolak? Apakah seperti itu? Belum tentu ya, ya kan? Belum tentu. Mungkin aja yang tadinya sudah mulai ngantuk-ngantuk, mungkin tadi malam tidurnya larut. Benar nggak? Kayak Pak Roni, jaga babynya, ya kan? Wajar, ya kan? Mungkin ada urusan penting, ya, harus mendesak. Kita pakai handphone, mungkin aja, ya kan? Artinya belum tentu bahwa itu dikategorikan hati yang keras. Tetapi
Tetapi kalau setiap kali kita dengar firman Tuhan, engkau terlelap. Setiap kali engkau dengar firman Tuhan dimanapun, kau sibuk dengan dirimu sendiri. Scroll. Setiap kali dengar firman Tuhan, enggak pernah fokus tuh. Sibuk dengan yang lain. Mungkin saja ini bisa dikategorikan hati yang keras. Karena dia sudah menolak dulu. Enggak mau dia. Ya, sudah menolak dulu. Dia tidak merespon firman Tuhan. Dan lihat, ketika orang yang memiliki hati yang keras ini, Alkitab katakan supaya dia tidak percaya dan diselamatkan. Ada enggak di gereja? Ada. Karena ketika Yesus berkhotbah, ada banyak orang di situ. Makanya Tuhan sampaikan perumpamaan ini. Supaya kita bisa mengidentifikasi hati kita sendiri. Ada banyak orang yang datang. Bukan untuk Tuhan. Tapi untuk dia. Untuk kepentingannya. Ini hati yang keras. Hati yang menolak. Kemudian yang kedua kita buka Lukas 8 ayat 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Nah, Tuhan jelaskan dalam Lukas 8 ayat 13. Apa dikatakan? Sama-sama kita baca. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Apa dikatakan? Orang ini pada awalnya apa? Menerima firman Tuhan. Tapi karena hati mereka berbatu, benih ini enggak bisa masuk ke dalam tanah. Tapi pertumbuhan akarnya terhenti. Tidak berkembang. Jadi gini. Di bawah, jadi lapisan tanahnya itu sedikit. Di bawahnya itu batu. Itu kan itu daerahnya mereka di sana. Kan ini kan Yesus bicara tentang Israel. Ya. Ada batu. Memang firman itu bertumbuh. Kan masih ada tanahnya. Tapi dikatakan enggak berakar. Ya. Bahkan dikatakan di sini yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman, apa dikatakan? Menerimanya dengan wow. Ini jenis yang kedua adalah jenis hati yang baperan, bawa perasaan. Makanya ketika dia dengar yang namanya firman, wow dia gembira. Yes, amin. Ya kan? Di mimbar dikatakan seperti ini. Kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Kita menjadi kepala dan bukan ekor. Katakan amin. Enggak seru aminnya. Ya kan? Kita menjadi kepala bukan ekor. Amin. Kita naik bukan turun. Amin. Masa depan kita adalah masa yang penuh dengan pengharapan. Amin. Gembira dengarnya ya. Ya. Gembira dengarnya. Tapi dia baperan. Perasaan yang gampang berubah. Gampang berubah. Ketika dia masuk dalam realitas hidupnya. Masuk dalam persoalan-persoalan. Tuhan, kau bilang aku jadi kepala. Jangan jadi kepala. Jadi badan beda katanya gitu kan. Tuhan, kau bilang aku naik. Boro-boro naik Tuhan. Ya kan? Perasaannya. Dan itu bisa berubah. Dia terima firman itu dengan gembira awalnya. Tumbuh sih tumbuh. Tapi enggak berakar. Sehingga ketika ada masa pencobaan.
Alkitab katakan kalau di versi yang lain di dalam Matius, Markus, ada terik matahari, ada panas, ada persoalan, ada masalah. Dia nggak terima. Mana Tuhan itu? Mana janjinya? Kok aku seperti ini? Tuhan katakan aku orang diberkati. Di gereja dikatakan makarios, berhasil, beruntung, berbahagia. Amin. Ya. Makarios, berhasil, beruntung, berbahagia. Enak dengarnya ya. Tapi realitas kehidupan kita terkadang tidak sama seperti yang kita harapkan. Enggak berhasil tuh. Rugi malahan. Boro-boro bahagia, ribut terus. Tapi karena dia enggak berakar dalam firman Tuhan, kita menghadapi masa-masa yang seperti ini. Orang yang hidupnya dengan perasaannya, suatu hari dia akan tinggalkan Tuhan. Makanya iblis hari-hari ini sedang mengarahkan kita, membuat kita memperhatikan yang namanya perasaan ini. Tapi Tuhan mau kita diarahkan memperhatikan apa? Firman-Nya, kebenarannya. Ini bisa berubah Bapak Ibu. Hari ini kita bisa senang, besok kita bisa menangis. Alkitab katakan, dia gembira loh. Gembira, senang dengarnya. Tapi ketika enggak terjadi seperti yang dia inginkan, dia nyalain Tuhan. Nyalain Tuhan. Aku sudah rajin ke gereja. Bahkan aku sudah bayar yang namanya, kembalikan yang namanya persepuluhan. Ya kan? Rajin aku kembalikan persepuluhan. Tapi kok usahaku seperti ini ya? Dia berpikir kalau Tuhan itu, hubungan dengan Tuhan itu adalah hubungan transaksional. Kalau aku kasih segini, ya Tuhan akan berikan lebih lagi. Makanya ayat ini nggak boleh dipakai kalau kita berdoa dalam firman. Ya kan, supaya orang-orang diberkati, orang yang memberi akan diberikan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Enggak seperti itu. Bahkan memang ada ayatnya. Tapi bukan itu pengertiannya. Bukan 100 kali lipat. Jadi gini, kita nggak boleh berpikir bahwa kita memberi kepada Tuhan seolah-olah Tuhan akan kembalikan sama kita. Minimalnya 30. Kalau bisa 60. Pengennya lebih lagi 100. Ya kan? Seperti itu ya kan? Aku sudah kembalikan persepuluhan. Aku sudah rajin ibadah. Tidak hanya hari Minggu Tuhan. Ya, aku ikut Aku ikut yang namanya ibadah pengurapan, bahkan doa puasa. Tapi gimana, persoalanku enggak selesai, masalahku bertambah banyak. Dia baperan dia, pakai perasaannya. Dan ketika itu terjadi, lama-kelamaan, karena dia tidak hidup dalam firman Tuhan, tidak berakar, dia akan mati, kata Alkitab. Apa dikatakan? Mereka percaya sebentar saja dalam masa pencobaan. Mereka apa? Murtad. Tahu arti murtad? Tinggalkan Tuhan. Ini hati yang kedua Bapak Ibu. Nah yang ketiga kita baca dalam Lukas 8 ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan mengimpitnya sampai mati. Dan Tuhan jelaskan dalam Lukas 8 ayat 14. Ya kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ada yang tumbuh
di antara semak duri. Kalau kita baca ini memang mereka berbuah, tumbuh loh. Tapi semaknya juga tumbuh, sama-sama tumbuh seperti itu, ya. Dan dikatakan seperti ini. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit. Jadi ilalang itu diibaratkan apa? Kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup. Jenis hati yang gersang, yang ketiga adalah hati yang cemas. Hati yang terhimpit dengan semak duri kekhawatiran. Benih itu jatuh di situ. Firman Allah. Dan orang yang mendengarnya hidupnya cemas, khawatir terus. Dan Tuhan katakan ini dia dibagi 3 sama Tuhan Yesus. Apa dikatakan? Terhimpit apa? Oleh kekhawatiran dan kekayaan dan apa? Kenikmatan hidup. Yang pertama kita akan bagi ini ada menjadi 3, kekhawatiran. Nah kategori ini ya, yang pertama ini yaitu kekhawatiran dalam bahasa Yunaninya itu merinma. Kekhawatiran, merinma. Ya, nanti bisa cari di arti Yunani ya. Ini kecemasan yang dialami oleh orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Seperti makan, ya, kontrak rumah, ya kan? Bayar mungkin dia kredit, ya, segala macam hal-hal yang mendasar, biaya sekolah, cemas, ya. Kalau dulu kalau seseorang namanya jatuh cinta atau pengen dekat dengan seorang yang dicintainya, hatinya deg-degan, debar-debar, bener gak? Ya kan? Kalau kita dekat dengan orang yang kita taksir, debar ya, rasanya lain gitu loh, ya kan? Jantungnya berdebar, ya kan? Saya percaya semuanya seperti itu, ya, berdebar seperti itu. Tapi zaman sekarang ada lagi yang buat kita berdebar. Kalau dulu yang buat kita berdebar apa? Jatuh cinta. Kalau sekarang jatuh tempo, ya kan? Cemas. Setiap kali sudah mendekati namanya tanggalnya, ini mulai cemas ini. Ya. Berdebar. Khawatir, cemas. Dia tidak bisa memenuhi yang namanya kebutuhan dia. Ini yang pertama, kekhawatiran. Dan yang kedua dikatakan oleh Tuhan Yesus, kekayaan. Ini sudah meningkat sedikit. Saya kasih contoh, misalkan seseorang ini, ya, kita sebutlah namanya Kevin. Kevin ini menerima awalnya, susah mau apa, ya kan, harus bergumul dulu, ya kan, semuanya seperti itu. Tapi karena dia dalam kecemasannya, mungkin dia lama-lama dia mulai punya yang namanya penghasilan yang bagus, ya kan, yang mungkin bisa yang lama dulu, pada saat dia khawatir dengan hal yang lama itu, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari, itu sudah bisa dicukupin semua. Bahkan dia semakin sukses. Artinya dia apa? Di dalam pergaulan juga dia sudah berbeda. Dia akan naik sedikit. Ya. Statusnya sudah beda. Sosialnya juga sudah beda. Ya kan? Seharusnya kan gak cemas. Benar gak? Seharusnya. Tapi orang yang seperti ini dikatakan oleh Tuhan Yesus ya, dalam bahasa Ibraninya ploutos. Bahasa Yunaninya ploutos. Ini adalah kecemasan terhadap orang yang punya uang tapi dia merasa miskin. Gak pernah puas. Ketika dia sudah semakin diberkati, dia punya, dia bisa beli sesuatu segala macam. Itu bukan buat dia semakin tenang tapi cemas. Kenapa? Dia merasa bahwa dia punya uang, tapi kok miskin ya?
Ini yang membuat dia itu nggak bisa tenang. Padahal dia sudah naik. Tapi masih mengalami yang namanya kecemasan. Dia sudah mungkin punya mobil, dia mungkin sudah punya rumah yang bagus, tapi dia cemas. Dia kaya, tapi merasa miskin. Ini kecemasan yang kedua. Dan ketiga kata Tuhan Yesus, dan kenikmatan hidup. Wow, ini yang paling tinggi. Ya. Dalam bahasa Yunani dikatakan hedone, hedon. Karena dia cemas di Plautos, dia kerja lebih keras lagi. Lebih keras lagi. Akhirnya apa? Dia mencapai mungkin puncaknya. Dia adalah orang 3 terkaya di kota Jambi. Wow, enak dengarnya ya. Terkaya loh. Ya kan? Tapi dia mulai hidup, gaya hidupnya sudah berbeda. Kalau enggak makan makanan yang mahal, ada yang kurang. Kalau enggak punya yang namanya barang, pakaian, apapun itu, ya, jam tangan. Dulu cuma punya jam tangan 500.000 sudah senang. Ya kan? Tapi sekarang kalau punya 500 juta, kayaknya kurang nih. Ini harus cari lagi nih, ya kan? Hedon. Seharusnya kan kecemasannya berkurang kan? Tapi justru makin bertambah. Apalagi kalau sudah semakin naik statusnya. Wow, sudah dipandang orang. Kalau ada acara dia harus paling depan. Benar kan? Dihormati dimanapun. Semuanya seperti itu. Dia cemas. Kalau aku balik lagi seperti yang dulu. Ya kan? Mulai dia khawatir. Kalau aku jadi jatuh miskin. Dia mulai cemas. Lalu dia mungkin mencari cara. Bagaimana. Dia mungkin lebih keras lagi bekerja. Ada di gereja Bapak Ibu. Karena ini firman untuk kita. Dia mungkin hidup melayani juga. Ada di gereja. Ada di rumah Tuhan. Tapi apa dikatakan? Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini prosesnya panjang. Kalau yang tadi hati yang keras langsung menolak. Ya, hati yang baperan itu ada prosesnya sedikit. Sebentar percaya. Tapi ini prosesnya lama. Bahkan mungkin dia bertumbuh. Tapi Alkitab katakan apa? Tidak menghasilkan buah yang matang. Tuhan mau kita berbuah. Tapi buah yang matang. Sekalipun kita ada di gereja, kita bisa memberi untuk rumah Tuhan. Kita bisa lakukan apapun di sini. Tapi kalau kita tidak punya buah yang matang, suatu hari nanti akan Tuhan tolak. Amin. Tuhan mau buah yang matang. Nah, dari 3 jenis hati yang gersang ini. Hati yang keras, hati yang acuh tak acuh. Hati yang baperan, hati yang sering kecewa sama Tuhan. Ya. Atau hati yang cemas, hati yang sulit fokus karena penuh kecemasan. Hanya kita yang tahu keadaan hati kita. Di mana kita berada. Ketika Tuhan sampaikan firman ini, Dia sedang mengajari bagaimana kita mengidentifikasi hati kita sendiri. Tapi ada kabar baiknya. Puji Tuhan. Apa kabar baiknya? Dikatakan apa? Di dalam Lukas 8 ayat 15. Kita baca dulu Lukas 8 ayat 8. Lukas 8 ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik dan setelah tumbuh berbuah 100 kali
lipat. Nah, ayat 15-nya. Kita baca sama-sama ya. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Wow, ini kabar baiknya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus. Ada orang yang memiliki hati yang baik, hati yang subur. Dan ketika benih firman Tuhan itu ditaburkan, ya kan? Dikatakan apa? Menyimpannya dalam hatinya dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ayat 8 tadi ya, 100 kali lipat buahnya. Senang ya, ada orang yang seperti ini. Tapi tahukah kita, ketika Tuhan cerita seperti ini, perumpamaan seperti ini, bukan berarti bahwa ketika benih itu ditabur, kayak film-film ya kan, tiba-tiba langsung tuh tumbuh, langsung besar, gitu. Enggak seperti itu rupanya. Ya kan? Kalau kita baca di sini, ayat 15. Yang B, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam kemudahan enggak? Alkitab katakan dalam ketekunan. Ada proses. Kalau kita bicara tentang ketekunan, ini kita bisa samakan dengan yang namanya ketabahan. Hati yang tabah. Enggak terkesan gampang, seolah-olah ketika benih itu jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur, lalu muncul langsung berbuah. Enggak seperti itu. Tapi Alkitab katakan buah dalam ketekunan. Ya. Hati yang subur akan menghasilkan buah, bukan buah kemudahan, tapi buah dalam ketekunan. Dan kita tahu bahwa ketekunan ini kita bisa mengartikan dengan ketabahan. Artinya seperti ini. Ini bukan gambaran dari seorang yang tekun belajar di kelas. Enggak seperti itu konsepnya. Bukan seperti orang yang tekun belajar di kelas, tekun ya kan, dengar guru, apakah tekun. Pokoknya belajar tekun sekali lah. Ya. Tapi inilah gambaran dari seorang yang bertahan di tengah-tengah yang namanya kesulitan. Amin. Inilah ketabahan itu. Ketika dia dengar firman Tuhan, dia simpan dalam hatinya. Ketika dia mengalami yang namanya persoalan, firman itu bisa menenangkan kecemasan di hatinya. Sekalipun keadaan belum berubah. Ada banyak orang Kristen pengennya keadaan berubah, lalu hatinya tenang. Benar? Keadaan baik-baik saja, hatinya tenang. Tapi orang yang memiliki tanah yang subur, hati yang baik dalam hatinya, ketika dia dengar firman Tuhan, dia simpan di hatinya. Dalam perjalanan hidupnya dia mengalami banyak tantangan, persoalan. Tapi dia bisa mengalami yang namanya ketenangan. Dia enggak cemas. Dia berakar di situ. Dia mengalami yang namanya pertumbuhan. Ini bukan sesuatu yang instan. Bukan sesuatu yang gampangan. Tapi sesuatu yang melewati proses demi proses. Dan dia tetap taat kepada firman Tuhan. Tidak peduli dengan namanya keadaan apapun. Taat kepada kebenaran firman Tuhan. Walaupun itu akan membuat dia melakukan yang namanya pengorbanan. Tapi dia lakukan itu dalam ketabahannya. Dan itu yang memampukan firman di dalam dirinya. Ketika banyak tekanan, persoalan, kecemasan, hidupnya tetap tenang. Sekalipun keadaan belum berubah. Sekalipun sakit penyakit belum disembuhkan.
Sekalipun mungkin hari ini engkau banyak pergumulan dalam hal keuangan, hatimu tenang. Kau simpan janji Allah di sini. Ketika Tuhan berjanji dan engkau dengar dan kau masukkan dalam hatimu, itu membuat hidupmu tenang. Di tengah badai kita tenang. Amin. Amin. Kenapa? Karena firman yang ada di dalam hatinya itu menyingkapkan sesuatu yang mungkin tidak didapat dari ketiga hati yang gersang. Ketika mereka dengar firman Tuhan, hati yang keras langsung tolak. Hati yang baperan dia terima sebentar, lalu kalau nggak sesuai dia tolak. Hati yang cemas, dia mungkin mengalami lebih panjang waktunya. Ya, kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup. Tapi ujung-ujungnya akhirnya dia akan tolak. Karena dia tidak pernah mendapatkan yang namanya apa? Singkapkan firman Tuhan dalam hidupmu. Enggak ada penyingkapan firman Tuhan. Itu yang tidak mengubah dia. Sehingga ketika seorang memiliki hati tanah yang baik, ketika dia baca Mazmur, dia melihat janji Tuhan. Ketika dia baca yang namanya kitab Keluaran, dia lihat bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa masuk dalam tanah Kanaan. Dia melihat dirinya bahwa Tuhan menjanjikan hal yang sama dalam dirinya. Ketika dia lihat cerita-cerita di Amsal, dia lihat itu berbicara dengan dia. Memberikan dia yang namanya pengertian-pengertian baru. Dan itu membuat dia kuat, tabah. Ini hati yang baik, hati yang subur. Dan Tuhan Yesus 2000 tahun lalu, dia memiliki yang namanya ketabahan dan ketaatan. Amin. Kita punya teladan yang sangat baik. Ketika Yesus ditolak, dia tabah. Ketika Yesus dikhianati, dia tabah. Ketika Yesus harus menanggung semuanya untuk kita, dia tabah. Bahkan dia taat. Ketika dia ada di atas kayu salib, dia di atas kayu salib, dia berseru kepada Bapa, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia mengerti. Ketika Bapa berpaling kepada dia, hati Yesus gersang. Kenapa? Karena tanpa Tuhan hati kita gersang. Yesus mengalami ini. Yesus mengalami ini. Bapa berpaling dari Yesus di atas kayu salib. Dia tahu kalau tanpa Bapa hidupnya gersang. Tapi dia mau mengalami kehidupan yang gersang ini. Supaya kita anak-anaknya memiliki hati yang baik di hadapan Tuhan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Kita semua, ketika kita ada di rumah Tuhan, satu tujuan kita, untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Dan terima firman-Nya. Ketika firman itu ada dalam hati kita, kita akan mampu dalam segala keadaan apapun, tetap tenang. Amin. Dari firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan. Ini menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Apakah Bapak Ibu ketika mendengarkan perumpamaan ini, apakah hati kita cuek terhadap firman Tuhan? Atau apakah hari ini engkau kecewa sama dengan Tuhan? Engkau kecewa dengan Tuhan? Atau engkau sulit fokus karena cemas mikirin semua, mikirin bisnis, mikirin ini, mikirin enggak fokus lagi. Ataukah kalau Bapak Ibu mendengar firman Tuhan perumpamaan hari ini, hatimu dijamah Tuhan, engkau diteguhkan kembali dan memiliki yang namanya ketabahan untuk menjalani hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Saya mengundang untuk
WL Singer. Kita perlu firman Tuhan setiap hari. Dan kita bersyukur gereja kita adalah gereja yang peduli. Ya. Karena setiap orang yang masuk dalam GB Ceria, mereka akan diarahkan untuk baca firman. Baca firman setiap hari itu adalah kebutuhan kita. Kalau kita punya kerinduan untuk semakin dekat dengan Tuhan, kita hanya bisa lakukan dengan firman-Nya, nggak ada yang lain. Amin. Itu makanya kita harus baca firman Tuhan, biarkan itu masuk dalam diri kita. Di tengah-tengah dunia yang saat ini kita nggak tahu, nggak menentu, ada banyak kekhawatiran, kecemasan. Tapi kita percaya ketika firman itu dalam hati kita, itu mampu menenangkan hidup kita. Katakan amin. Amin. Kita butuh firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap Kaulah di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Saya undang semuanya, jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kakiku terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap Kaulah di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, hari ini kita diingatkan sama Tuhan, kita harus memiliki hati yang berbuah, buah dalam ketekunan. Kan kita mau biar hati kita menjadi hati yang baik, hati yang subur. Kalau hari ini mungkin selama ini kita cuek sama firman, datang sama Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup untuk membuat hati kita menjadi baik. Roh Kudus akan memulihkan. Kalau mungkin kita hanya dikuasai dengan namanya perasaan, dengan firman gembira, tapi ketika ada masalah, engkau tidak berpegang kepada firman Tuhan. Tapi seringkali kita salahkan Tuhan. Kenapa enggak tolong, kenapa enggak bela? Ataupun kita mengalami namanya kecemasan, khawatir terus. Kekhawatiran ini bukan hanya untuk orang yang mungkin gak ada uang. Tapi kalau kita belajar di Alkitab, untuk orang yang punya uang banyak pun masih cemas, masih khawatir. Kita perlu Tuhan. Amin. Biar firman-Nya hari ini meneguhkan hati kita. Biar kita semua menjadi tanah yang subur. Ketika dengar firman Tuhan, simpan dalam hati.
Dan ketika ada persoalan, firman itu mampu menenangkan, sekalipun keadaan belum berubah. Bapa di sorga, aku berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah ya Tuhan, hati kami boleh dijamah dan dipulihkan. Kami berdoa ya Tuhan, hati kami menjadi hati yang baik, menjadi hati yang seperti tanah yang subur Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami dengar, setiap firman yang kami baca, setiap firman yang kami renungkan, kami simpan dalam hati kami. Dan kami akan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ketika proses apapun yang kami alami dalam hidup kami Tuhan, tidak pernah membuat kami berhenti untuk percaya kepada Yesus. Justru membuat kami semakin kuat, dan semakin kuat. Terima kasih Bapak, aku berdoa Tuhan berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biar mereka ketika mereka pulang dari tempat ini, mereka memiliki buah dalam ketekunan. Aku berdoa dalam nama Yesus, segala persoalan mereka alami, mereka hadapi, ada firman dalam hati mereka yang berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, berkati mereka. Sepanjang minggu ini kebaikan-Mu Tuhan menyertai anak-anak-Mu Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan nyata bagi setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan sebelum kami pulang dari tempat ini Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami ke hadapan-Mu dan kami arahkan hati kami kepada Tuhan. Kami akan terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di sorga. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan, amin.